إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innahu balighu amri qad ja'ala kulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka menjalankan sholat Jumat berjamaah. Semoga apa-apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in asbat tabi'in, dan kita semoga selaku umatnya senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya pada pribadi, umumnya pada para jamaah salat Jumat, marilah kita selalu berupaya meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang mulia ini khatib akan sedikit mengambil tema inspirasi di bulan Shofar. Perlu kita ketahui bahwa bulan Shofar mengambil dari arti kata sifir yang berarti bulat atau kosong. Sedangkan orang Arab mengartikan bahwa Shofar artinya kosong ataupun tidak ada. Sehingga orang-orang Arab pun mengemukakan arti daripada Shofar adalah sepi ataupun tidak ada orang. Karena di suatu kaum pada zamannya Rasulullah SAW, penduduk kota Mekah bepergian dan meninggalkan kota Mekah di bulan Shofar, sehingga bulan ini dikatakan Shofar. Penduduk Mekah tidak ada satupun yang tinggal di kota Mekah tersebut. Ada yang mengartikan bahwa Shofar dalam arti nol ataupun kosong, tidak ada amalan-amalan ataupun yang harus kita lakukan di bulan Shofar, sehingga kita pun tidak boleh melakukan suatu amalan. Namun harus kita garis bawahi bahwa Shofar dalam arti di sini kita jangan mengartikan bahwa nol ataupun kosong, tidak ada kegiatan apapun. Oleh karena itu, mari kita justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita mengartikan hal yang sama di bulan Shofar dengan orang-orang Arab ataupun penduduk kota Mekah. Orang Arab pun mengartikan pada waktu itu Rasulullah SAW bepergian untuk memerangi kaum kafir Quraisy, sehingga ada beberapa harta ghanimah yang diambil oleh Rasulullah di kota Mekah yang dimiliki oleh orang kafir Quraisy. Itulah arti daripada Shofar. Bagi kita kaum muslimin di Indonesia, bahwa Shofar
dalam arti bukan berarti tidak ada kegiatan ataupun rutinitas ataupun aktivitas yang kita lakukan. Namun justru kita harus senantiasa memaksimalkan bulan Sofar ataupun Sipir ini harus diisi dengan berbagai kegiatan yang produktif, kegiatan yang selalu menghasilkan amalan yang soleh. Jangan diisi dengan hal-hal yang konsumtif atau perbuatan-perbuatan yang menambah keburukan ataupun mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadikan inspirasi ataupun motivasi di bulan Sofar ini? Mari kita isi di bulan Sofar dengan berbagai kegiatan amalan-amalan yang sedikit namun istiqomah, sedikit namun sering kontinuitas ataupun berkesinambungan. Contoh kita di rumah, jangan sampai kita merenungkan diri ataupun tidak ada kegiatan-kegiatan yang produktif, amalan-amalan yang soleh, yang bisa menambah pahala, yang bisa menambah kedekatan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang bersumber dari Imam Tabrani bahwa inna asfarul buyuti minal khairi al baitus sipru min kitabillah. Sungguh rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari bacaan kitabullah ataupun Al-Quran. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh kita semua. Mari kita artikan rumah kita seperti rumah-rumah Rasulullah, rumah-rumah ataupun musolah-musolah, masjid-masjid yang penuh dengan kegiatan, yang penuh dengan keramaian, dengan membacakan ayat Al-Quran, membacakan sholawat, ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah kita lah salah satu penolong bagi kita semua. Bila mana rumah kita dianggap oleh malaikat rumah yang mulia, berarti rumah tersebut penuh dengan cahaya. Rasulullah SAW pun menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Bacalah atau hiasilah rumah kita semua dengan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, inilah salah satu kegiatan yang mudah, tidak menyibukkan dan tidak mengganggu aktivitas kita, bahkan sederhana dan tidak bisa mengganggu aktivitas ataupun bahkan bisa menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita pun bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita mengistiqomahkan membaca Al-Quran di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga kita pun ingin dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat predikat hablum minannas dan hablum minallah. Hablum minannas pun harus kita praktekkan atau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita selaku warga tidak mengetahui nama-nama warga kita, bahkan tidak tahu siapa yang sakit ataupun siapa yang sedang dibutuhkan bantuan oleh kita. Jangan sampai kita ingin dinyatakan hablum minannas, namun kita tidak tahu tetangga kita membutuhkan, tetangga kita sakit, namun tidak menjenguknya. Oleh karena itu, mari kita agar kita selalu mempererat ukhuwah Islamiyah, hablum minannas, tali persaudaraan sama manusia. Mari kita saling berbagi, saling membantu, sebagaimana Rasulullah SAW bahwa ada 4 yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'it'amut ta'am, wasilul arham, dakhalal jannah. Di antaranya kita memberikan makan terhadap sama tetangga, kemudian kita pun menjenguk orang sakit, tetangga yang kita membutuhkan, dan kita pun ada peduli terhadap mereka sehingga mereka merasa terhibur dengan kedatangan kita. Kemudian wasilul arham, mari kita perkuat tali persaudaraan, saling bersilaturahmi, saling mempererat ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita membiasakan tradisi 1 tahun, justru kita setiap hari berjumpa dengan sama saudara, kemudian kita saling menyapa, bersenyum, bertatap muka dan memberikan salam. Itulah salah satu hal yang kecil, sederhana, namun efeknya luar biasa dan bisa menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun hablum minallah,
untuk memperkuat tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disebut hambanya, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan kebiasaan-kebiasaan yang kecil, namun kebiasaan ini yang sederhana bisa berdampak luar biasa pada amal soleh kita ataupun pahala, sehingga kita terus berlipat ganda, menumpuk terus, semakin bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang ringan, sederhana, dan tidak mengganggu aktivitas kita, bahkan kalau bisa kita istiqomah, berkesinambungan atau kontinuitas. Namun amalan ini sangat mudah dan ringan. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim bahwa ada kalimatani khafifatani ala lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini ada dua kalimat yang ringan, tidak berat, seperti orang yang memangkul semen ataupun beras yang beratnya sampai 60 kilo. Namun ini bisa meringankan, tidak memenimbulkan dan meringankan kepada lisan kita. Wasaqilatani fil mizan, dan memberatkan timbangan amal soleh kita, karena nanti kita akan dikumpulkan di yaumul mizan, yaitu kita akan mengetahui, akan ada gambaran amalan baik kita, apakah amalan kita berat ke kanan ataupun ke kiri. Inilah yang menentukan amalan kita. Wasaqilatani fil mizan, dan memberatkan timbangan kita. Kemudian wahabibatani ila rahman. Kalimat dua ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apakah tersebut? Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, inilah zikiran yang sangat ringan, yang sangat berdampak pada pahala kita. Mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakannya dimanapun kita berada, di berkendaraan ataupun lagi dimanapun kita berada, sehingga kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah agar kita semakin dekat dengan Allah ataupun hablum minallah. Mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian agar kita bisa mempererat dan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang mudah pun yaitu kita sering membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena sholawat inilah salah satu keutamaan. Arti daripada sholawat adalah syafaah, pertolongan, karena nanti kita pun akan diberikan pertolongan syafi'an li ashabihi, orang-orang yang akan dipertolongan kepada orang yang senantiasa membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita selalu membiasakannya, karena inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama menurutku, menurut dalam arti sini adalah menurut Rasulullah, adalah orang yang sering dan memperbanyak baca salawat kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk manusia yang paling utama di sisi Rasulullah SAW. Nah, inilah gambaran-gambaran ataupun keutamaan-keutamaan di bulan Safar. Orang Arab tadi mengartikan bahwa bulan Safar artinya kosong, tidak ada penduduk satupun di kota Mekah. Namun kita pun jangan mengartikan sama dengan orang-orang Arab ataupun orang Mekah bahwa tidak ada kegiatan di bulan Safar, namun kita bisa memaksimalkan di bulan Safar ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat ya rahimakumullah. Demikianlah ringkasan khutbah pada siang yang mulia ini. Bulan Safar, orang Arab mengartikan bahwa Safar adalah kosong ataupun tidak ada kegiatan. Namun bagi kita itu harus menampik bagi kita agar jangan sampai kosong, tidak ada kegiatan apapun. Namun kita bisa memaksimalkan di bulan Safar ini penuh dengan kegiatan, aktivitas yang produktif, yang bisa menambah pahala dan bisa mengurangi dosa-dosa kita, kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan khutbah pada siang yang mulia ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما في الذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوة سوى سميع فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن زاد بي وكفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اتصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وأسوأ من بلدنا هذا خاصة وسبل للمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.